Halo, corona. Oke, jadi eh, gua hari ini mau ngomong soal corona. Aduh, gimana ya? Banyak sekali setelah terjadinya corona ini banyak sekali orang-orang jadi jatuh miskin karena corona. Banyak sekali pekerjaan yang hilang dan ya kacau balau lah ya. Kalian tahu sendiri kan sekarang hari berapa ya? Hampir 1 bulan kayaknya kita disuruh kerja di rumah, yang which is buat orang yang kerjanya di rumah mungkin enak, tapi beda banget kalau kita kerja di luar, di jalan ya kan. Gue sih nggak ngerti apa yang terjadi sih ya, cuman nggak mau ngomong aja kalau oke, kita bicarain deh. Ini pendapat gua ya tentang corona ini. Kok makin kesini jadinya malah makin bukan penyakitnya sih yang kita takutin, malah jadi pertanyaan kenapa kita harus stay at home gitu. Bukan berarti kita nggak nurutin pemerintah ya, cuman apa ya, banyak sekali hal-hal yang menjadi pertanyaan. Apalagi kemarin gue lihat videonya Mas Dedi, dan menurut gue kayaknya nih penyakit bahaya nggak bahaya ya. Yang pertama, yang gini deh, yang gue bingung sebenarnya kan banyak banget ya penyakit yang mematikan ya, yang ganas. Kita bicara TBC, kanker ya kan, dimana itu juga nggak ada obatnya. Anyway, gua sih pendirian gua awalnya gue takut, jujur aja. Berita di mana-mana, terus banyak media yang meng-up penyakit ini, bahkan berita dari luar juga masuk ke Indonesia ya kan. Aneh aja gitu, aneh aja, karena di samping sisi kita kan juga hidup dari jalan ya. Makanya gue kasihan banget itu orang-orang yang kerjanya di jalan. Mungkin kalau kalian mau berpikir lagi, itu maybe pemulung juga sekarang mau mengutin sampah apa ya kan, karena corona ini juga, which is restoran, tempat makan juga banyak yang tutup karena corona ini. Jadi aneh aja sih, aneh aja. Dan ini cuman pemikiran gue aja ya, karena gue juga nggak tahu ini sekarang mau ngapain, karena gue juga salah satu yang terkena PHK gara-gara corona. Nggak ngerti gue, kakak-kakak gue juga kerjaannya pada terbengkalai ya kan. Mungkin kita harus coba untuk lebih berani aja kali ya. Sama sebenarnya kalau soal penyakit, orang Indonesia sih kalau menurut gue sih kuat-kuat ya. Orang Indonesia ini kuat-kuat karena bayangin aja, udah dari dulu kita udah makan sampah ya kan. Makan gorengan yang minyaknya dikasih plastik biar gurih. Apalagi kita makan daging tikus ya kan, tikus god lagi. Somai yang isinya apa, ikan sapu-sapu. Aneh aja gitu loh, kita
dan kebanyakan orang yang kena itu adalah orang yang merasa dirinya nggak apa-apa kan, gitu loh. Jadi sebenarnya ini penyakit ganas nggak sih gitu loh. Gua nggak ngerti gitu kalau penyakitnya ganas tapi banyak sekali. Kemarin di Surabaya ada 2 orang yang kena kalau nggak salah di warkop atau kafe, dilakukan rapid test dan hasilnya positif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah 2 orang tersebut merasa nggak apa-apa gitu loh, badannya fit dan nggak ngalamin apa-apa. Aneh banget sih. Jadi gimana ya, katanya mematikan ya kan. Kalau mematikan dalam hal penyebaran, come on man, kita di Indonesia ini kan, sorry banget ya, kita tinggal aja jorok banget gitu loh ya kan. Gak ada tuh berita tentang penyakit karena kita tinggal di gorong-gorong sampai mati berapa ribu ya kan. Kita tinggal di bawah jembatan pinggir kali ya kan, nggak ada tuh berita mati berapa karena hanyut. Aneh aja ya. Karena corona ini juga gue nggak bisa naik gunung karena banyak tempat wisata atau gunung yang pada ditutup ya. Aduh, nggak ngerti gue sama corona ini. Anyway, mungkin nggak sih corona ini emang dibuat ada tujuan tertentu itu, bukan untuk nyebarin virus saja. Gua sih mikirnya gini, negara yang terkena corona ini kan di Cina ya, yang awalnya terus menyebar kemana-mana. Mungkin nggak ada tujuan tertentu yang gimana ceritanya corona ini bisa nyebar gitu, dan akhirnya semua negara kena dan perekonomian negara juga turun. Dolar naik ya kan, aneh banget itu loh. Di saat kayak gini dolar naik, tapi di negara Amerika sendiri kena, apakah dolarnya juga turun? Ya kan, aneh banget. Semenjak corona ini semua negara uangnya hancur lah ya buat tukar ke dolar. Dolarnya naik. Sekarang Amerika kena corona, apakah dolarnya mereka juga turun? Gue sih berharap kita, masyarakat ataupun pemerintah dan maybe Indonesia juga mempunyai pendirian lah ya. Kita kalau selalu ngikutin luar juga apa ya, nggak ngerti juga gitu loh. Mungkin kita harus lebih peka terhadap negara kita sendiri ini ya, khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, bupati, lurah, RT, RW ya kan. Dengan terjadinya ini corona ini, memang semua warga saya kira hidupnya udah bersih gitu, dan nggak nutup kemungkinan juga gue juga kena corona ya kan, karena gue sendiri nggak ngalamin apa yang selama ini ciri-ciri corona. Mungkin ya kan, mungkin tiba-tiba gue di rapid test terus positif, kan saya tidak apa-apa pak, kenapa saya dimasukin corona? Kayak gitu. Jadi ya mungkin Indonesia harus
mempunyai pendirian sendiri, dan semoga ini berakhir ya kan. Kayak kemarin katanya yang harus pakai masker yang sakit, tapi sekarang yang sakit maupun yang nggak sakit harus pakai masker ya kan, aneh banget gitu. Lucu kan. Terus apalagi lockdown. Wah, kalau lockdown ini sih parah ya bagi para pengusaha, bagi para karyawan SPG ya kan. Kemarin gue lihat berita di Jakarta kalau nggak salah, pegawai Matahari atau Ramayana itu yang di PHK berapa ratus orang gitu ya kan. Jadi impactnya ini sebetulnya ke masyarakat adalah lebih ke pangan ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak ada kebutuhan atau uang yang buat beli makan pun juga susah. Nggak ngerti sih gua tentang corona ini. Jadi poin gua di sini adalah gua sih sekarang merasa bodoh amat ya. Gua tetap pakai masker, gua keluar kemana pun juga pakai hand sanitizer, karena menurut gua itu jadinya nanti kebiasaan kita, karena itu kan juga kebersihan. Jadi bukan karena coronanya sih gua. Oke, kembali lagi, karena kan katanya ini penyakit ganas ya kan, ada aja setiap hari yang mati. Tapi kenapa, ini mungkin pertanyaan baik kalian adalah kenapa kalau emang ini nggak ganas, terus kenapa para dokter, para suster, orang yang kerja di kedokteran itu pakai APD ya kan, pakai masker, karena mereka adalah, kalau menurut gue karena mereka kerjanya di lingkungan yang kebanyakan orang terpapar penyakit lah, makanya mereka pakai APD ya kan. Nah, sedangkan kita yang di luar yang tiap hari kerja di jalan ya kan, nggak ngerasain tuh yang namanya penyakit, tapi tiba-tiba di rapid test ternyata kena. Makanya ini sebenarnya ganas nggak ganas sih. Gue bingung ya kan. Dan katanya obatnya udah ketemu, cuman berupa chip, dan itu kalau misalnya di Amerika. Aneh aja kan, kalau menurut gua ya kan, obat berupa chip itu gua sih masih belum bisa ngebayangin apakah chip itu ntar ditaruh di belakang leher sini ya kan. Terus anjir, aneh banget gitu loh, obatnya berupa chip. Gue nggak ngerti gitu ya kan, kok bisa gitu berupa chip. Gue kira berupa obat kapsul ya kan, mungkin cairan yang disuntikin, ini berupa chip loh, gokil. Nggak ngerti gue tentang corona ini. Jadi ya mungkin itu aja kali ya resah dari gue. Dan balik lagi setelah penemuan chip itu, kalau menurut gue ya kan, banyakkan orang yang sembuh dari corona ini, khususnya di Indonesia ini, karena imun yang kuat. Jadi itulah kenapa kita disuruh kerja di rumah biar istirahat cukup, makan yang bergizi ya kan. Dan apalagi ya, gua sih udah ngelakuin itu sih, cuman bosen bos. Udah sebulan lebih ya kan kita di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Biaya kehidupan juga masih lanjut, nggak mungkin kan biaya kehidupan juga kita lockdown selama sebulan. Kita nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak dapat apa-apa ya kan. Kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ngasih duit ke orang tua ya kan. Ya mungkin gitu aja buat gue, keluh kesah gue. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan gue bisa lanjut naik gunung ya kan. Gue udah bosan banget, gila di kamar.
tiap hari nontonin film loh, coba bayangin, nggak ada kegiatan lain-lainnya gitu. Bersih-bersih rumah udah bos, udah bersihin kamar mandi, kamar tidur ya kan, tidur aja nonton TV. Aduh bosen bos, gue pengen banget naik gunung lagi. Oke, sekian dulu, terima kasih, ciao.